Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Halo. Kita akan belajar mengenal bilangan bulat. Ada yang sudah tahu bilangan bulat itu seperti apa? Yuk kita cari tahu bersama. Nah, misalnya nih, di dalam sebuah laut ada 3 ekor lumba-lumba. Oke, kita lihat lumba-lumba yang berada di tengah ini, kita tarik garis lurus. Nah, kita anggap ketinggiannya adalah 0 meter. Lalu, bagaimana dengan ketinggian lumba-lumba yang satu lagi meloncat itu dan yang di bawah yang sedang menyelam? Coba yuk kita tarik garis lurus juga. Lalu kita misalkan jarak antara lumba-lumba yang berada di tengah sekitar 2 meter. Misalkan ya, berarti tinggi lumba-lumba yang sedang loncat ini kira-kira 2 meter di atas permukaan laut. Sedangkan lumba-lumba yang sedang menyelam ini tingginya 2 meter di bawah permukaan laut. Nah, seandainya lumba-lumba yang sedang loncat ini 2 meter di atas permukaan laut, kita jadikan bilangan bulat, maka kita dapat menuliskannya 2 meter. Lalu bagaimana dengan lumba-lumba yang sedang menyelam? Kan ketinggiannya jaraknya 2 meter juga, tapi 2 meter ke bawah, bukan 2 meter ke atas. Nah, maka di dalam bilangan bulat, lumba-lumba yang sedang menyelam ini bisa kita tulis dengan negatif 2 meter. Nah, ini dia adalah bilangan bulat seperti ini. Mau tahu kelanjutannya? Yuk. Jadi, yang disebut bilangan bulat itu, misalkan kita buat garis bilangan di sini. Kita beri di sini garis di tengah-tengah bilangan 0. Nah, di sebelah kanan ada positif 1, positif 2, positif 3, positif 4, positif 5, dan seterusnya. Semakin ke kanan, dia adalah bilangan bulat positif. Oke, di sebelah kanan adalah bilangan bulat positif. Lalu, di sebelah kiri dari bilangan 0 ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Disebut bilangan bulat negatif. Jadi, yang disebut bilangan bulat adalah bilangan bulat positif, bilangan 0, dan bilangan bulat negatif. Oh iya, itu ada panah di kanan kiri menandakan bahwa ke sana masih ada angka lain seterusnya gitu ya. Paham kan? Ini ya yang disebut dengan bilangan bulat. Oke, misalnya di sini kita punya suhu udara Puncak Jayawijaya mencapai 8 derajat Celcius di bawah 0 derajat Celcius atau di bawah titik beku. Oke, kita akan buat ini menjadi bilangan bulat. Kita pertama-tama bisa buat garis bilangan. Kita beri tanda di sini 0. Lalu cermati kalimatnya. Di kalimat tertulis di bawah 0 derajat Celcius.
Berarti kalau ke bawah berarti dia semakin ke kiri. Ya, karena ke atas semakin besar. Nah, kita anggap bisa di sebelah sini adalah negatif 8. Nah, jadi bisa dikatakan suhu udara Puncak Jayawijaya adalah negatif 8 derajat Celcius. Oke? Oke, bisa dimengerti ya. Contoh lain, misalnya kita tahu ketinggian Gunung Merapi adalah 2.930 meter di atas permukaan laut. Kita buat garis bilangannya. Nah, di sini ada 0. Cermati kalimatnya, tertulis di atas permukaan laut. Berarti dia semakin ke kanan karena di atas. Oke. Bisa kita taruh di sebelah sini. Sebenarnya masih jauh ke sana ya karena 2000, tapi boleh kita taruh di sini dulu. Positif 2930. Jadi, ketinggian Gunung Merapi adalah positif 2930 meter. Mudah bukan? Sangat mudah. Cermati ya. Cermati kalimatnya. Di bawah, kurang, turun, itu berarti menandakan dia bilangan bulat negatif. Sedangkan jika di atas, naik, dan sebagainya, itu menandakan bilangan bulat positif. Seperti itu. Paham kan? Mudah sekali. Oke, sekarang saatnya kuis ya. Sebuah kapal berada pada kedalaman 24 meter di bawah permukaan laut. Kedalaman kapal tersebut adalah titik-titik meter. Coba kalian tulis di buku tugas kalian masing-masing. Nah, sekarang saatnya kalian belajar mandiri ya. Selamat belajar.